Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah minggu yang pertama kali diadakan di rumah-rumah anggota jemaat. Karena ini adalah ibadah pertama kita yang diadakan di rumah-rumah warga jemaat, maka saya perlu memberi penjelasan dasar-dasar apa yang mendasari kita melakukan pengalian ibadah seperti ini. Apa dasar logisnya, terlebih apa dasar alkitabiahnya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami menghadap hadirat-Mu kembali Tuhan untuk memuji nama-Mu, menyembah-Mu, dan beribadah kepada-Mu. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Karena itu pakai hamba-Mu menjadi juru bicara-Mu, dan berkatilah pemberitaan firman pada hari ini. Nama-Mu ditinggikan supaya firman-Mu akan menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Seperti pada jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya di kota ini, di Palangkaraya ini, atau di kota-kota yang lainnya di seluruh Indonesia, bahkan hampir di seluruh muka bumi ini, jemaat-jemaat Tuhan semuanya melakukan ibadahnya di rumah-rumah anggota jemaatnya. Apa tujuannya, saudara? Sesungguhnya tujuan dari pengalian sementara ini adalah sangat baik. Yang pertama, jelas kita semua sudah tahu dunia sedang digoncang oleh pandemi COVID-19. Karena itu dengan beribadah di rumah masing-masing itu, kita sedang berusaha bersama-sama memutus mata rantai COVID-19. Agar apa? Agar kita tidak tertular, tapi juga agar kita tidak menularkan kepada yang lainnya. Karena kita bukan ahli medis, bukan dokter yang tidak tahu sama sekali tentang virus ini. Makanya kita menurut saja anjuran para ahli dalam bidangnya yang disampaikan oleh pemerintah kita, bahwa kita menjaga jarak, khususnya juga di dalam berbagai hal apapun juga, termasuk dalam ibadah kita masing-masing gereja demi gereja di tanah air ini. Jadi agar kita tidak tertular dan menularkan, kita memutus mata rantai COVID-19 itu, agar gereja kita juga, agar gedung-gedung gereja tidak dikambing hitamkan. Karena kalau gedung gereja dikambing hitamkan karena dituduh menyebarkan penyebaran COVID-19 ini sungguh mendukakan hati Tuhan. Karena itu kita hari ini berbakti di rumah kita masing-masing. Ini yang harus kita mengerti, ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita lakukan untuk saat ini. Inilah sikap kita terbaik untuk saat seperti ini. Yang kedua, apa? Ini adalah kebijakan yang baru? Tidak, saudara. Ini bukan satu kegiatan gerejawi yang baru di sepanjang sejarah gereja. Di gereja kita iya, kita baru pertama kali mengadakannya. Tetapi banyak gereja lain sejak zaman dahulu
sejak gereja mula-mula pertama ada, itu sudah banyak melakukan kegiatan peribadatannya di rumah masing-masing. Jadi ini sifatnya hanya pengulangan saja, karena situasi dan kondisi yang emergensi, yang darurat, maka perlu kita lakukan kembali dalam situasi seperti ini. Contoh, gereja mula-mula di Yerusalem melakukan apa yang disebut dengan peribadatan atau penyembahan atau berbakti di rumah masing-masing. Pada mulanya para rasul memang suka beribadah di sinagoga-sinagoga atau bahkan bait Allah, tetapi setelah hari Pentakosta, setelah ada pembaptisan besar-besaran di mana populasi warga Kristen, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus meningkat sangat signifikan, maka ini menimbulkan reaksi yang keras dari para Yahudi, orang-orang Yahudi, terutama para elitnya. Karena itu gereja-gereja tidak atau jemaat tidak mungkin lagi akan berbakti di tempat-tempat ibadah orang Yahudi atau agama Judaisme pada waktu itu, di sinagoga-sinagoga atau di bait Allah. Maka tidak ada pilihan lain, berjemaat, bergereja atau melakukan segala aktivitas gerejani itu dilakukan di rumah-rumah jemaat dan bukan di gedung gereja, karena memang faktanya pada waktu itu, pada gereja yang masih baru itu, mereka belum mempunyai gedung gereja sendiri. Jadi sudah dilakukan di gereja mula-mula, gereja awal, gereja yang dibentuk atau yang tiang dibentuk oleh Tuhan Yesus, tetapi yang sokong gurunya adalah para rasul sendiri, yang pemimpin organisasinya adalah para rasul sendiri. Itu contoh yang pertama, dan itu sangat alkitabiah, terdapat di kisah para rasul. Yang kedua, misalnya pada masa penganiayaan hebat, ketika gereja-gereja dianiaya di kota Roma oleh kaisar-kaisar, rezim yang sangat keras, yang sangat represif itu terhadap kekristenan yang baru mulai berkembang di sana. Jemaat Kristus berbakti secara sembunyi-sembunyi, di antaranya di katakombe atau kuburan-kuburan orang. Kuburan di sana kita tahu adalah berbentuk gua-gua, dan di gua-gua itulah mereka berkelompok-berkelompok berbakti di gua-gua itu. Jadi ini sudah dilakukan oleh jemaat di Roma selama ratusan tahun pada awal pengembangannya jemaat Tuhan di Roma. Bahkan Bapak Saudara, di Cina sampai sekarang ini gereja itu terbelah dari dua. Ada gereja resmi yang sudah mendapat pengakuan dari pemerintah, itu berbakti dan berkegiatan semuanya di gedung gereja milik mereka sendiri. Tapi masih ada lebih banyak lagi komunitas-komunitas Kristen yang berbakti, yang melakukan segala aktivitasnya itu dibuka gedung gereja, karena mereka belum diizinkan. Gereja ini disebut gereja-gereja bawah tanah. Sampai sekarang pun jumlahnya lebih banyak dari gereja resmi, tetapi berbaktinya itu bukan di gedung gereja, karena mereka belum memiliki gedung gereja sendiri. Jadi Bapak Saudara, dari zaman kuno, awal mula Kristen ada, kemudian pengembangannya di kota Roma dan di zaman modern di Cina dan di tempat lain, di mana kekristenan mendapat perlawanan, mereka berbakti juga bukan di gedung-gedung gereja yang resmi. Bahkan kalau kita mau menengok kilas balik pada sejarah gereja kita sendiri, saya merintis gereja ini 4 tahun pertama berbakti di rumah kotaan. Baru setelah mendapat atau
membangun gereja sendiri, maka kita melakukan segala kegiatan gereja, termasuk peribadatannya di gedung gereja. Jadi ini bukan, sekali lagi, bukan hal yang baru. Ini hanya pengulangan karena adanya situasi yang mengharuskan kita melakukan hal ini. Jadi ini bukan yang aneh, ini bukan yang sulit kita pahami, dan kita harus mengerti sejarah gereja itu dimulai dari beribadah di rumah-rumah jemaat. Kemudian apa ini adalah cerminan ketakutan atau justru kebijaksanaan? Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Amsal disebutkan, Amsal 27 ayat 12, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Kemudian seruan Nabi Yesaya kepada bangsanya, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sesudah kau masuk bersembunyilah barang saat lamanya sampai amarah itu berlalu. Yesaya pasal 26 ayat 20. Jadi ayat-ayat Alkitab mendorong, memerintahkan, menyerukan agar pada waktu-waktu tertentu, ketika, khususnya ketika gereja menghadapi mara bahaya, maka harus mengadakan kegiatannya secara tertutup atau sembunyi-sembunyi, karena menghindari adanya malapetaka atau wabah atau pandemi yang kita kenal seperti sekarang ini. Jadi itu tanda orang bijak. Amsal mengatakan, kalau orang bijak dan malapetaka, bersembunyilah dia. Bersembunyi bukan untuk tidur, tapi bersembunyi untuk melakukan segala kegiatan kita, termasuk untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi ini bukan soal takut atau tidak takut, ini bukan soal penakut atau pengecut, ini bukan soal beriman atau kurang beriman, tapi ini soal bagaimana kita menghadapi situasi yang darurat, yang mengancam. Maka kita perlu sikap yang baik, sikap yang bijaksana, yaitu sementara waktu kita menghindari diri atau menghindarkan diri dari mara bahaya. Apa ada contoh tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh besar Alkitab yang ketika mereka mendapat tekanan, mendapat ancaman, mendapat satu situasi yang darurat, apa ada contoh tokoh Alkitab yang seperti yang saya katakan tadi? Ada, saudara, sangat banyak. Beberapa di antaranya saya katakan, misalnya Musa pernah ketika sehabis membunuh orang Mesir, Musa lari karena Musa diancam bunuh oleh Firaun pada waktu itu. Jadi dia menghindari ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh Firaun itu demi kepentingan yang lebih besar lagi. Bayangkan kalau Musa tidak lari ke tanah Midian, dia ketangkap, dia mati, dia tidak pernah bisa menjadi pemimpin Israel, pemimpin umat Tuhan, apalagi untuk membebaskan umat Tuhan dari Mesir pada waktunya. Jadi tindakan melarikan diri dari Musa itu tindakan yang sangat bijaksana. Kemudian Daud juga pernah menghindarkan diri dari ancaman bunuh rajanya, yaitu Raja Saul. Raja Saul akan membunuhnya karena pikirannya yang penuh kecurigaan dan negatif, sehingga dia akan melenyapkan Daud yang disangkanya akan menjadi ancaman bagi eksistensi
pemerintahannya. Daud menghindari, Daud tidak melawan. Sekalipun saatnya Daud melawan, Daud saya yakin dia pasti menang. Karena dia seorang pahlawan yang gagah perkasa, dia seorang panglima, dia seorang pemberani, dia bukan seorang penakut. Tetapi ketika diancam, bahkan beberapa kali diancam dibunuh oleh Saul, dia lari, dia menghindarkan diri. Itu sikap yang sangat bijaksana. Obadya pernah menghindarkan 100 nabi Allah dari ancaman bunuh Ismail. Jadi tindakan menghindarkan diri atau melindungi orang lain, menghindarkan orang lain dari bahaya itu sikap yang benar dan bijaksana. Obadya menghindarkan diri atau melindungi 100 nabi Allah dari ancaman bunuh Ismail. Paulus pernah dimasukkan ke dalam sebuah keranjang ketika orang Yahudi akan membunuhnya. Jadi tindakan melindungi Paulus, menghindarkan Paulus dari ancaman bunuh orang Yahudi itu sangat baik dan diberkati Tuhan, sehingga Paulus masih bisa melanjutkan pelayanannya seperti yang menjadi panggilan hidupnya yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi Bapak Saudara, Musa mengindahkan diri, Daud mengindahkan diri, itu baik, itu bijaksana. Obadya dilindungi, Paulus dilindungi oleh teman-temannya, Obadya melindungi para nabi, itu tindakan juga baik. Jadi menghindarkan diri atau menghindarkan orang lain dari malapetaka, itu dua-duanya adalah tindakan yang baik. Bahkan Tuhan Yesus sendiri di kota Nazaret, dia pernah akan dibunuh oleh warga Nazaret. Dia akan dibunuh warga Nazaret dengan cara di bawah sebuah tebing, sebuah gunung, dan dia akan dijatuhkan di sana. Tetapi Tuhan Yesus dengan hikmatnya dia menampakkan diri, dia menghindari diri, dia tidak melawan. Meskipun dia maha kuasa dan kalau melawan pasti menang, tapi dia memilih untuk menghindarkan dirinya. Jadi contoh-contoh ini saudara, ini memberi keyakinan, memberi dasar yang kuat bagi kita, dan itu semuanya dicatat dalam Alkitab. Karena itu tindakan untuk menghindari sebuah ancaman atau malapetaka atau sesuatu yang membahayakan banyak orang, itu adalah tindakan yang bijaksana sekaligus juga Alkitabiah, karena ada dasar Alkitabiah. Pembacaan kita tadi di Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 20 sampai 30 itu bisa kita lihat di sana nanti. Selanjutnya tentang bagaimana Tuhan Yesus menghindarkan diri dari upaya pembunuhan warga Nazaret itu. Kemudian berikutnya, apakah ini pengalian ibadah seperti ini mulai kita lakukan hari ini akan berlangsung terus? Pasti tidak, saudara. Jadi sifatnya hanya temporer saja, hanya sementara saja. Ketika semuanya lewat, pandemi lewat, badai yang mengguncang dunia sudah lewat, terutama Indonesia, terutama Palangkaraya, kita akan bisa beribadah secara normal kembali seperti mereka semuanya. Paulus tampil, Musa tampil kembali, Daud tampil pada waktunya. Dia tidak sembunyi terus dan tampil, dan Tuhan Yesus juga terus melayani sampai dia menyerahkan diri di atas kayu salib. Jadi ini hanya bersifat sementara saja, temporer saja. Jadi kesimpulannya apa? Dalam kondisi darurat, beribadah di rumah itu sikap yang bijak dan alkitabiah. Yang terpenting apa? Yang terpenting kita semua tetap setia beribadah. Semua tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, semua setia beribadah, meskipun pada waktu-waktu tertentu dia harus mengalihkan cara atau tempatnya beribadah. Yang penting tetap setia beribadah sampai mati, sampai selamanya.
Mari kita berdoa untuk Indonesia, untuk Palangkaraya, untuk gereja kita, untuk pandemi yang mengacau balaukan dunia saat ini. Bapa dalam surga, Engkau sudah melihat sendiri Tuhan betapa dunia kalang kabut, kacau balau, pontang panting, dan dibuat sangat menderita. Ribuan orang meninggal, ribuan orang sakit, diisolasi, dan banyak semua segi kegiatan kemasyarakatan lumpuh. Banyak negara yang sudah menutup negaranya masing-masing untuk tidak keluar dan tidak menerima yang masuk dalam negaranya. Ini sungguh merupakan satu tragedi kemanusiaan di zaman sekarang ini Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau tidak pernah lepas dari semuanya itu. Kalau ini Kau izinkan terjadi, pasti Tuhan punya maksud yang mulia, yang indah untuk dunia ini, untuk umat Tuhan khususnya. Karena itu kami berdoa supaya pemerintah kami khususnya yang sangat serius menangani masalah ini, Engkau beri hikmat, kekuatan, kesehatan, dan juga kebijakan yang sangat tepat dalam menanggulangi atau memutus mata rantai atau meminimalisir penyebaran pandemi ini, sehingga secepatnya Indonesia bisa lepas dari pandemi yang sangat merugikan dan sangat menghancurkan semua hal yang sudah direncanakan. Semua kegiatan yang mengundang banyak kerumunan orang ditiadakan, sekolah diliburkan, instansi pemerintah juga diliburkan. Karena itu Tuhan, ini sangat memukul, sangat melumpuhkan ekonomi negeri ini. Karena itu tolonglah, sekali lagi tolonglah, halolah COVID-19 ini. Engkau punya kuasa, Engkau punya kedaulatan melebihi kedaulatan apapun juga. Selamatkan Indonesia, selamatkan Palangkaraya, selamatkan gerejamu dan kami semuanya dari malapetaka yang sedang menimpa bangsa kami ini. Kami serahkan seluruh warga jemaat dari Gereja Baptis Palangkaraya ini dalam tangan kuasa-Mu. Lindungi mereka, proteksi mereka, cukupkan setiap kebutuhan mereka, mampukan mereka bertindak bijaksana dan tetapi tetap setia memuji, memuliakan nama-Mu, meskipun harus dilakukan sementara waktu di rumah mereka masing-masing. Tapi berkatilah mereka dimanapun mereka berada, lindungilah mereka, mereka milik-Mu, kasihlah mereka Tuhan, dan cukupkanlah setiap keperluan yang diperlukan. Karena situasi seperti ini sungguh-sungguh sangat berpengaruh besar pada irama kehidupan yang dilakukan oleh semua orang, termasuk di Palangkaraya ini. Berkatilah kami semuanya Tuhan, lindungilah kami semuanya Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk para medis yang mereka adalah pahlawan-pahlawan kemanusiaan yang berjuang di garda terdepan di area-area yang paling rawan, karena mereka menghadapi langsung dengan para pasien dalam pengawasan, pasien yang sudah dinyatakan positif, tapi juga orang-orang yang tetap dalam pemantauan. Mereka berjuang keras, mereka mengorbankan nyawanya, karena mereka lah yang paling dekat dengan penularan itu. Mari Tuhan lindungi mereka dengan cara Tuhan yang ajaib itu. Kasih dalam mereka Tuhan,
mereka punya suami, mereka punya istri, mereka punya anak-anak yang juga memerlukan mereka. Sekali lagi Tuhan, lindungilah Indonesia, lindungilah Palangkaraya, lindungilah gereja-gereja Tuhan, terutama Gereja Baptis Indonesia Palangkaraya, dan semua orang yang baik yang terdampak apa yang belum terdampak. Kiranya penuhan ini sungguh-sungguh pada waktunya, kami mohon dengan cepat akan segera berakhir, sehingga negeri ini dipulihkan, Indonesia dipulihkan, Palangkaraya dipulihkan, dan peribadatan kepada Tuhan juga diadakan di gereja-gereja Tuhan kembali, di mana kami mengadakan pertemuan-pertemuan ibadah umum lagi seperti sedia kala. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan saat ini jemaat dalam tangan kuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari mimbar ini untuk Anda yang berbakti di rumah-rumah, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera, perlindungan dan naungan dari Allah Bapa, juga Tuhan kita Yesus Kristus, rahmatnya, cintanya akan menaungi kita, juga persekutuan dari Roh Kudus akan melingkupi hidup kita, khususnya di situasi yang sangat darurat ini. Bukan hanya sekarang, tapi untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.